Bab 85. Wira berpikir sejenak sebelum bertanya. Biar kutanya dulu, berapa tahun dinasti Wangsa bertahan? Sejarah dunia persis dengan sejarah Atrana. Peradaban kuno adalah awal dari segalanya. Orang-orang bijak abad pertengahan membuka jalan, sedangkan dinasti zaman modern menggantikannya. Raja pertama dinasti Wangsa menguasai 49 negara bagian, lalu mewariskannya selama 12 generasi sebelum meninggal. Iqbal sering membaca buku sejarah sehingga dia langsung menjawab, dinasti Wangsa bertahan hingga 17 generasi, totalnya 296 tahun. Wira mengalihkan topik dengan bertanya, gimana dengan dinasti Yelma? Dinasti Yelma diwariskan hingga 12 generasi, totalnya 234 tahun. Jawab Iqbal dengan heran sambil merenungkan makna di balik pertanyaan Wira. Wira tersenyum, lalu bertanya lagi, gimana kalau dinasti Cahya? Wajah Iqbal menjadi pucat setelah menyadari sesuatu. Dia menjawab, dinasti Cahya diwariskan hingga 15 generasi, totalnya 270 tahun. Wira lagi-lagi bertanya, kalau dinasti Malku? Iqbal bercucuran keringat dingin saat menjawab, bertahan sampai 13 generasi, totalnya 245 tahun. Tidak berhenti sampai situ, Wira melanjutkan, dinasti Jenggara. Tubuh Iqbal seketika terhuyung hingga terjatuh ke tanah. Dia mulai gemetaran, lalu menjawab, bertahan sampai 11 generasi, totalnya 220 tahun. Dinasti Wangsa, Yelma, Cahya, Malku, Jenggara, dan yang terakhir adalah Nuala. Iqbal dulu khawatir kerajaan Nuala akan jatuh, tetapi dia merasa masih ada cara untuk menyelamatkannya. Sekarang, urutan yang disusun oleh Wira telah memberitahunya sebuah fakta, yaitu kerajaan Nuala akan jatuh sebentar lagi. Iqbal sungguh mengagumi kecerdasan Wira. Dia bisa memahami misteri seperti ini dari buku-buku sejarah. Kamu sangat pintar dan baik hati, tapi kerajaan gak akan bisa bertahan sampai 300 tahun. Manusia juga gak bisa mengubah takdir ini. Bagaimanapun, ini adalah hukum perkembangan sejarah. Jelas Wira sembari menghela napas. Di zaman kuno, hal ini adalah sebuah misteri. Namun, setelah teknologi berkembang, anak kecil sekalipun akan tahu begitu membuka video tentang sejarah. Hukum perkembangan sejarah, gumam Iqbal dengan ekspresi putus asa. Tiba-tiba, dia kembali berkata dengan penuh semangat, karena Tuan tahu tentang hukum ini, Tuan pasti pernah memikirkan strategi untuk menghadapinya. Tolong selamatkan para rakyat, setiap kali pergantian dinasti, pasti ada banyak korban yang berjatuhan. Aku ini manusia, bukan dewa. Wira memicingkan matanya sambil melanjutkan, apa kamu tahu penyebab goyahnya kerajaan Nuala? Iqbal mengangguk, lalu menjawab, kerajaan Nuala telah berkembang selama lebih dari 200 tahun, tapi penyerobotan tanahnya sangat serius. Semua tanah itu direbut oleh para keluarga kaya dan berkuasa. Beberapa dari mereka dibebaskan dari pajak, sedangkan beberapa lagi menghindari pembayaran pajak. Yang bayar pajak malah para petani yang kesusahan itu. Negara nggak bisa melatih tentara kalau nggak dapat uang. Sementara itu, musuh sedang mengintai di mana-mana. Lanjut Iqbal. Wira memicingkan matanya, lalu bertanya, jadi, kamu sudah tahu apa yang harus kamu lakukan sekarang? Ya, kalau ingin kerajaan Nuala bertahan, orang-orang kaya itu harus bayar pajak. Jawab Iqbal. Kemudian, dia memberi hormat sambil berkata, tapi, aku masih butuh nasihat Tuan tentang cara mempraktikkannya. Mendengar ini, Wira berjalan pergi sambil menimpali. Rakyat miskin hanya perlu membayar pajak tanah, sementara orang kaya diwajibkan membayar pajak penghasilan. Asalkan berhasil diterapkan, kerajaan Nuala masih bisa bertahan hingga 100 tahun. Tapi, kamu harus tahu, siapapun yang memberi usul ini akan dibenci oleh para menteri dan cendekiawan. Rakyat miskin hanya membayar pajak tanah, orang kaya wajib membayar pajak penghasilan. Gumam Iqbal dengan mata berbinar-binar. Setelah itu, dia berlutut menghadap Wira dan bersujud 3 kali seraya berkata, asalkan kerajaan Nuala bisa bertahan 100 tahun lagi, aku nggak keberatan kalau mati. Aku mewakili rakyat kerajaan Nuala berterima kasih kepada Tuan. Para pejabat dan bangsawan memiliki hak istimewa bebas pajak. Siapapun yang berani mengusulkan memungut pajak dari mereka, itu sama saja dengan bermusuhan dengan para cendekiawan. Namun, Iqbal tidak keberatan jika harus bermusuhan dengan orang-orang itu. Baginya,
Membantu para rakyat dan mempertahankan kerajaan Nuala hingga ratusan tahun lagi barulah hal terpenting. Tiba-tiba, Regan menghampiri Iqbal. Dia melapor dengan sungguh-sungguh. Pak Iqbal, aku sudah menyelidikinya. Ada yang menyewa 3 penguasa desa 3 harimau untuk membunuh Tuan Muda Wira. Sorot mata Iqbal menjadi muram saat bertanya, sudah tahu siapa pelakunya? Belum. Regan merasa sangat gugup, lalu melanjutkan, tapi, waktu membawa pasukan kemari, aku kebetulan menemukan sekelompok orang yang mencurigakan. Mereka bersembunyi di luar dusun Darmadi. Yang memimpin adalah Jamal, ketua ketiga desa 3 harimau. Iqbal menyahut dengan murung. Tunggu apa lagi? Langsung bunuh mereka. Regan tersenyum getir, lalu membalas. Aku memang mau memberi perintah seperti itu, tapi dicegah bawahan Tuan Muda Wira. Mereka melarangku menyerang Jamal. Pak, bagaimana menurutmu? Jamal adalah buronan istana. Iqbal memicingkan matanya, lalu bertanya, Jamal apanya? Memangnya kamu melihatnya? Oh, enggak. Melihat reaksi majikannya ini, Iqbal langsung memahaminya. Jadi, dia buru-buru menggeleng seraya berkata, setelah dipikir-pikir, sepertinya aku salah lihat. Aku nggak melihat Jamal. Ya. Iqbal pun mengangguk sembari memperingatkan. Lain kali, kamu harus menuruti perkataan Tuan Wira. Lihat jelas apa yang boleh kamu lihat. Kalau nggak boleh, tutup saja matamu. Baik, Pak, sahut Regan yang bercucuran keringat dingin. Kemudian, dia membatin. Entah kehebatan apa yang dimiliki Tuan Muda Wira ini. Kenapa majikannya yang selalu menolak untuk tunduk begitu menurutinya? Di sisi lain, Iqbal sedang berpikir keras. Tuan Wira, apa tujuanmu membiarkan para preman itu masuk ke desa?